Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa ati'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kemudahan, kesempatan dan kelapangan untuk bersilaturahim dan thalabul ilmi di salah satu rumahnya, yaitu Masjid Riyadhus Shalihin. Insyaallah akan menjadi wasilah mendapatkan pengakuan sebagai orang yang beriman kepadanya, sebagai orang yang beriman kepada hari akhir, serta sebagai orang yang pantas dan layak untuk mendapatkan hidayahnya, sehingga hidup kita insya Allah aman, bahagia, sukses dan selamat, baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat yang kekal abadi nanti dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pagi ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji surat Al-Mursalat ayat 41 sampai ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Wailu yawma idzil lil mukadzibin fa bi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. 10 ayat terakhir dari Al-Qur'an surat Al-Mursalat, surat 77, yaitu ayat 41 sampai 50, itu menjelaskan surga yang ditempati orang yang bertakwa. Pertama, orang yang bertakwa akan ditempatkan oleh Allah dalam naungan zilal, tempat yang teduh di bawah pemohonan yang besar, rindang dan lebat buahnya dekat mata air. Jadi pohon di sorga itu besar-besar, tapi rindang-rindang. Kemudian buahnya lebat-lebat. Tapi tidak akan susah untuk diambilnya. Tidak akan sulit untuk dipetiknya, karena penghuni sorga itu tinggi-tinggi, 60 hasta itu. Jadi nggak usah naik. Nah, innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air. Jadi tempatnya tidak hanya adem, tidak hanya sejuk, tidak hanya teduh, tapi juga subur, banyak mata airnya.
Di dunia banyak mata air yang tinggal namanya doang ya. Ya, kayak di Bandung itu banyak tuh. Ada Cicahem. Nggak ada itu mata airnya. Ciroyom, Ciborom, Cimahi. Ya. Kalau Cianjur masih banyak ya Bu ya. Ya. Kalau di Bandung malah kesulitan air. Karena mata-mata air itu tinggal namanya doang. Ya. Jadi kalau kita baca surat Al-Mulk ya, penyebab mata air itu ya, tidak ada airnya itu diantaranya karena sombong. Ya. Baca nanti surat apa? Surat Kahfi ya, yang suka dibaca malam Jumat, hari Jumat tuh. Itu ada pencerahan di dalamnya ya. Bahwa bisa jadi ya, ketika orang itu sombong, ujub dan takabur, itu air yang asalnya memancar lewat mata air itu ditarik ya, ke dalam bumi sehingga tidak bisa ditemukan lagi. Bukan tidak ada ya, ada airnya tapi ditarik ke bawah ya. Nanti baca mulai ayat 41 kalau nggak salah Bu. Surat apa tadi? Surat apa Bu? Kahfi ya. Atau dalam surat Al-Mulk juga ada ya. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura fama ya'tikum bima'in ma'in. Itu penutup surat Al-Mulk ya. Jadi bagaimana pendapat kalian ya? Apabila air yang ada di bumi ini kering kerontang ya, mata air itu sudah tidak ada airnya semuanya, bukan di satu tempat saja ya. Siapa yang bisa mendatangkan mata air ya, gitu. Jangankan mendatangkan mata air yang banyak, mendatangkan air mata aja nggak bisa ya. Mata air dengan air mata banyakan mana Bu? Iya. Jadi mendatangkan air mata saja nggak bisa kita, apalagi mendatangkan mata air. Ya. Sama itu bahasanya Bu, uyun. Uyun itu kan mata. Air mata air Bu. Ya. Kemudian tentang keadaan penghuni sorga dan pepohonan yang menaunginya itu dijelaskan secara rinci, secara detail dalam beberapa hadis yang sahih Bu. Ya, jadi ini bukan fiktif Bu. Ini bukan dongeng, ini bukan hoax ya. Kenapa? Karena ada dalilnya, ada rujukannya, ada sumbernya, yaitu hadis ya. Ya. Hadis itu khairul hadyi ya, sebaik-baik petunjuk Bu. Hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Muhammad ya, di antaranya adalah sabdanya. Nah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nakhlatun fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Satu pohon ya. Allah kasih contoh pohon kurma. Karena pohon kurma itu sama dengan pohon kelapa ya. Dari mulai daun ya sampai apa? Wah, itu bermanfaat semua ya. Itu kurma Bu. Kalau di Arab kurma, kalau di kita kelapa Bu. Ya, itu. Nah, pertama hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Jadi nakhlatun fil jannah khairu minad dunya wa ma fiha. Satu pohon kurma di sorga lebih baik daripada dunia dan isinya Bu. Ya. Itu Ibu kalau lihat orang yang lagi panen pohon kurma, wah luar biasa Bu. Ya. Lebat-lebat tapi pohonnya tinggi-tinggi Bu. Tinggi-tinggi ya. Harus punya ya keterampilan untuk memanjatnya. Tapi di sorga nggak usah manjat Bu. Ya. Kenapa? Wadaniyatan alaihim dilaluha wa dhulilat kutufuha tadlila. Itu surat Al-Insan Bu. Ya. Jadi didekatkan itu Bu. Didekatkan, direndahkan dan dimudahkan untuk dipetik buahnya ya. Jadi bukan hanya bikin teduh, bikin sejuk, bikin adem, tapi juga bikin kenyang Bu. Ya, bikin senang. Ya. Kemudian wala makanu sauti ahadikum fil jannah khairu minad dunya wa ma fiha.
Bahkan ya sungguh tempat cambuk salah seorang di antara kalian di sorga lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini secara hakiki di sorga itu ada tempat cambuk, Bu. Ya. Tapi secara majazi ini kiasan, Bu. Jadi sekecil apapun ya tempat yang ada di sorga ya dibandingkan dengan dunia, wah itu lebih baik, Bu. Lebih luas, Bu. Ya. Bahkan ada orang yang masuk sorganya terakhir, keluar dari nerakanya juga terakhir. Ya. Kemudian oleh Allah dikasih sorga yang tempatnya itu pertama seluas dunia ditambah 10 kali dunia, Bu. Itu yang masuk sorga terakhir dan keluar dari neraka terakhir, Bu. Itu dapat sorganya seperti itu. Ya. Jadi ini kiasan, Bu. Ya. Jadi kata Rasul, sungguh tempat menyimpan cambuk yang ada di sorga itu nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya. Bu, yang sudah dikorupsi di Indonesia itu berapa triliun ya, Bu ya? Ya. Baik itu berupa emas, nikel dan sebagainya ya. Banyak orang yang kaya raya berlimpah ruah. Tapi isi bumi semuanya termasuk bumi, termasuk dunianya, Bu. Bukan hanya bumi dan isinya, tapi dunia ini ya tidak lebih baik dibandingkan dengan tempat menyimpan cambuk di sorga. Ya. Jadi nanti ada ya penghuni sorga yang Allah ditempatkan di tempat yang kecil, Bu. Bukan tempat yang besar, tapi sekecil apapun kata Allah sama dengan dunia ditambah 10 kali lipatnya lagi. Ya. Ya. Rugi kalau kita tidak dimasukkan ke sorga. Atau kita kekal abadi di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian walau annam ro'an min ahli jannah ya itala ya lamala ma bainahuma nuron ya. Kemudian wala tagha rihuhu katanya. Seandainya ada seorang dari penduduk surga menampakkan diri, maka cahaya dan keharumannya akan memenuhi langit dan bumi. Matahari kalah, Bu. Minyak wangi yang paling wangi juga kalah, Bu. Padahal baru seorang yang nongol di bumi ya. Jadi kalau Allah ya tampilkan, Allah hadirkan seorang penghuni surga, maka ya dunia ini akan terang benderang. Ya. Kemudian harumnya semerbak, mengalahkan minyak wangi yang paling wangi. Ibu ada yang bisnis minyak wangi, Bu? Minyak wangi yang paling wangi apa, Bu? Ya. Ya, tapi tidak akan bisa mengalahkan itu, Bu. Kemudian wala nasifuhu ala ra'si khairu minad dunya wa ma fiha, dan sungguh kain kerudungnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Ini berarti kalau kain kerudung buat siapa, Bu? Buat wanita ya. Jadi di wanita tuh dikasih pakaian ya yang kain kerudungnya saja ya, belum yang lainnya, Bu. Itu nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya, ya mangga. Ya. Kalau sekarang kerudung yang paling mahal berapa, Bu? Ya. Nah, ini nanti dikasih kerudung yang bagus, yang kualitasnya tinggi. Sampai jika dibandingkan dengan dunia dan isinya, wah, itu lebih baik, Bu. Itu kerudungnya, Bu. Ya. Karena di dalam surat Al-Insan, manusia yang tinggal di surga itu akan dikasih pakaian, akan dikasih perhiasan, ya, akan dikasih. Ya. Jadi tidak apa, Bu? Tidak kayak begini, enggak, Bu. Jadi ada dikasih perhiasan. Ya. Jadi pakaiannya indah,
pakaiannya bersih, pakaiannya suci, pakaiannya wangi, pakaiannya bagus. Ya. Tapi juga kemudian ya dikasih perhiasan. Ya. Biasanya yang senang perhiasan laki-laki atau perempuan, Bu? Iya. Karena perempuan itu merupakan ya mata dunia, ya. Perhiasan dunia. Tapi wa khairu mataiha, perhiasan dunia yang paling baik itu adalah almar'atus sholihah, wanita yang saleh. Dan wanita yang saleh itu ketika masuk ke dalam sorga lebih cantik daripada bidadari yang ada di sorga. Ya. Kenapa? Karena bidadari yang ada di sorga masuk sorga itu tanpa amal. Ya. Sedangkan wanita sholihah yang masuk sorga itu ya dia lebih cantik daripada bidadari yang ada sorga karena masuk sorganya itu dengan amal, sehingga mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan karunia Allah, ya, dapat tiket masuk sorga dan dapat fasilitas untuk menikmati ya semua yang ada di sorga. Nah ini sabda Nabi SAW. Inna fil jannati syajara. Sesungguhnya di sorga itu ya terdapat pohon, Bu. Ya. Nah ini satu pohonnya yasir rokib, ya. Kalau orang yang berkendaraan, ya, bukan jalan kaki, Bu. Orang yang berkendaraan itu mengelilingi fi dhilliha, di bawah naungannya mi'ata sanah, ya. Maka kemudian itu tidak akan ya, sampai walaupun sudah memakan waktu 100 tahun, ya layak ta'uha, ya di sini jelaskan. Nah, tetapi dia belum bisa melewatinya, Bu. Padahal sudah pakai kendaraan, kemudian dia di bawah pohon itu mengelilingi pohon itu sudah 100 tahun belum terlewati, Bu. Ya. Ini hadisnya sahih, Bu. Bukhari Muslim. Kira-kira pohonnya segede apa, Bu? Ya. Itu di YouTube, Bu, ada pohon yang baru kepeluk oleh 20 orang, Bu. Dan itu tumbuhnya tuh udah ratusan tahun, Bu. Ya. Ini ada pohon di sorga, satu pohonnya itu kalau dikelilingi oleh orang yang berkendaraan sudah 100 tahun belum ya, bisa dikelilingi, belum bisa dilewati. Padahal pohon di sorga itu banyak, ya. Hadisnya riwayat Muslim, ya, dan Bukhari, ya. Jadi hadis ini menunjukkan betapa luas dan indahnya sorga yang disediakan Allah bagi orang-orang yang beriman, ya. Bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Kemudian orang-orang yang bertakwa yang ditempatkan di bawah naungan dan dekat mata air adalah alladzina khafu rabbahum fid dunya, orang yang takut kepada Allah di dunia, ya. Takut dengan azabnya. Cirinya dia tidak akan berani meninggalkan ibadah karena takut dengan azab Allah. Yang kedua, dia tidak akan berani melakukan perbuatan maksiat, ya. Jadi orang tidak melakukan maksiat dan tidak meninggalkan ibadah karena takut kepada Allah, dan itu salah satu ciri orang yang bertakwa yang mendapatkan tempat di sorga yang tadi, ya, demikian luas dan indahnya. Kemudian ya wattaqau adzabahu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi. Orang yang bertakwa itu orang yang takut dengan azab Allah, ya, karena takut dengan azab Allah dia melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya, ya. Itulah makna takwa, ya. At-taqwa itu apa, Bu? Ya, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, ya. Dia melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kenapa? Karena takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, ya. Yang kedua, orang yang bertakwa akan ditempatkan oleh Allah dalam naungan tempat yang teduh di bawah pohonan yang besar, rindang dan lebat buahnya, dekat mata air, serta disediakan aneka buah yang enak dan lezat serta mengundang selera.
Jadi semua buah yang ada di dunia ada di sorga. Ya. Ditambah buah-buahan yang tidak ada di sorga, di dunia. Ya. Jadi benar-benar buah-buahannya itu aneka macam. Ya. Tidak satu macam. Ya. Jadi ada kebun anggur, ya, anggur merah, anggur hitam, anggur putih, anggur bulat, anggur gepeng, ada ya. Itu satu anggur. Kurma juga kan di dunia macam-macam ya. Ada kurma ajwa, kurma apa lagi ya? Ya. Ada sukari kan macam-macam. Ada kurma California ya Bu ya. Ada kurma Israel. yang banyak itu dijajah di supermarket dan orang Islam tidak tahu itu buatan Israel dan keuntungannya digunakan untuk melakukan genosida, menghabisi ya, umat Islam yang ada di Palestina yang sekarang tinggal di Rafah. Ya, wilayah yang kecil dibandingkan dengan Palestina yang sudah direbut oleh Israel. Kemudian wa fawakiha mimma yashtahun, dan buah-buahan yang mereka sukai ya. Ibu-ibu kan ada yang suka durian ya. Ada juga yang suka mangga, ada yang suka manggis ya. Ya. Tapi ada yang suka tapi nggak kebeli karena mahal ya. Ada yang suka tapi kemudian nggak boleh karena punya penyakit. Di sana la maqtu'ah wa la mamnu'ah. Wa faqihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Itu surat Al-Waqiah, Bu. Ya. Ini pasti terjadi. Penghuni sorga itu dikasih buah-buahan yang banyak, yang tidak mengenal musim, dan dalam waktu yang sama tidak ada satupun yang dilarang untuk dimakannya. Ya. Wa fawakiha katsira mimma tashtahihi anfusuhum yatana amun. Buah-buahan yang banyak yang mereka inginkan dan mereka nikmati dengan bersenang-senang. Ya. Kenapa? Karena di surga itu makan bukan karena lapar, minum bukan karena haus. Karena kalau orang makan di surga, sekali makan tidak lapar selama-lamanya, sekali minum tidak haus selama-lamanya. Oleh karena itu makan dan minum bukan karena lapar, bukan karena haus, tapi untuk bersenang-senang. Ya. Orang miskin kan ya, makan karena lapar ya, minum karena haus. Tapi orang kaya makan dan minum bukan karena lapar dan karena haus, tapi dalam rangka wisata kuliner. Untuk apa Bu? Untuk bersenang-senang. Ya. Itu ada teman Bu, ada jamaah. Ya. Jadi setiap lewat dia bisa menyebut, di sini makanannya enak, di sini makanannya enak, di sini makanannya enak. Ya. Itu di Karawang katanya, dia ada Karawang itu dekat Texmaco katanya. Itu ada makanan enak banget. Tidak digoreng tapi serba di Bu? Nah, dipepes, enak. Ya. Saya diajak ke sana Bu. Oh emang enak. Akhirnya karena ingat istri anak, ya saya pesan, dibawa ke rumah nggak enak Bu. Ya nggak enak Bu. Adanya di Karawang Bu. Itu di samping Texmaco. Ya jadi ada semuanya, nggak ada yang digoreng Bu. Semuanya dipepes Bu. Ya enak banget Bu. Ya. Jadi bukan hanya banyak tapi sesuai selera. Sehingga ketika dimakan itu nikmat. Ya. Dimakan itu suka, seneng Bu. Ya, bahagia. Yang ketiga, ya, orang yang bertakwa akan ditempatkan oleh Allah dalam naungan tempat yang teduh di bawah pepohonan yang besar, rindang dan lebat buahnya, dekat mata air, serta disediakan aneka buah yang enak dan lezat, serta mengundang selera, dan dipersilahkan memakan dan meminumnya dengan suka-suka, gratis Bu, nggak usah beli. Ya. Saya pernah video tentang Qatar Bu. Di Qatar itu ada satu tempat ya isinya tuh makanan ya minuman buah-buahan yang enak dan lezat, tapi ada tulisan ya khusus untuk orang miskin Bu. Ya. Tapi nggak habis Bu. Berarti di sana jarang orang miskin ya. Coba di Jumat Berkah Bu. Itu tempat-tempat makanan, tempat minuman, ya kayak showcase itu ya, nggak ada isinya Bu.
Di sana mah buah-buahan, minuman, makanan. Nah, dan ditulisin Bu, untuk khusus untuk orang miskin. Tapi nggak ada Bu. Ya, kalaupun ada nggak banyak Bu. Ya, coba di sini nih Masjid Riyadhus Shalihin tulis Bu. Ya, siapkan di depan tuh kan, makanan, minuman, buah-buahan, khusus untuk orang miskin. Nggak miskin juga pasti ngambil Bu. Ya. Aneh ya. Ini pentingnya Bu, ya, tentang mengamalkan syariat Islam Bu. Kalau syariat Islam diamalkan, insya Allah aman, selamat, sentosa, rukun, damai, bahagia Bu, dunia akhirat Bu. Ya. Di YouTube juga ada namanya Maladewa ya, Maladewa ya. Maladewa itu satu tempat ya. Penduduknya nggak banyak, tapi agamanya Islam semua Bu. Luar biasa Bu di sana. Ya, itu. Kenapa? Karena berpegang teguh kepada Islam. Kan salam itu artinya selamat, damai, aman, sentosa, rukun, bahagia, ya Bu ya. Kemudian kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Ya, ayat ke-43 Bu, surat Al-Mursalat. Makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Ya, gitu. Ada makanan yang disebutkan di dalam surat Al-Waqiah kalau nggak salah ya. Itu lahmi toirin. Ya. Lahmi toirin. Mimma yashtahun. Ada daging burung. Tapi daging burungnya tuh enak banget. Dulu Bani Israel pernah Bu dikasih daging burung. Kemudian dikasih madu. Makanan yang terbaik, minuman yang terbaik, makanan dan minuman yang terlezat terenak. Namanya mana wasalma. Tapi kufur nikmat. Ya, bosen katanya. Minta diganti. Allah diganti itu dengan bawang merah. Ya, itu. Itulah orang yang kufur nikmat. Dikasih yang enak malah ya tidak bersyukur Bu. Ya. Kemudian dijelaskan dalam tafsir Al-Muyassar, kulu aklan ladzidan ya washrabu syurban hanian ya, makan oleh kalian makanan yang lezat dan minumlah minuman yang enak, segar dan menyenangkan ya. Minumannya juga bikin sehat, bikin kuat Bu. Dan semuanya itu antioksidan ya Bu ya. Ya, itu Bu. Apa itu Bu? Air tawar, air putih Bu. Ya, air putih. Yang kedua apa? Susu ya. Yang ketiga madu. Yang keempat khomer, tapi khomer yang sangat enak, yang tidak bikin mabuk dan pusing Bu. Jadi nanti di surga ada khomer juga, tapi khomer yang lain dengan yang di dunia Bu. Gitu. Ada khomer yang paling mahal di dunia Bu, yaitu anggur yang disimpan setelah diperas, disimpan bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun Bu. Begitu dibuka mahal harganya Bu. Ya, tapi pasti itu ya, keras Bu, bisa bikin mabuk. Dan rasanya nggak enak Bu, udah ribuan tahun. Ya. Tapi di dalam Al-Qur'an surat Al-Waqiah ya, minuman khamar di surga itu tidak bikin pusing, tidak bikin mabuk. Kemudian kenapa mendapatkan seperti itu, kenikmatan, kesenangan, kelezatan ya di surga itu makanan dan minuman, bisababi ma qaddamtum fid dunya min salihil a'mal ya, karena amal soleh yang pernah kalian lakukan pada waktu di dunia ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan rahmat Allah ya, mau mendapatkan tiket surga itu dengan rahmat Allah. Rahmat Allah. Ya, tapi kalau kita mau mendapatkan fasilitas yang ada di surga yang berupa fadlullah ya, itu didapatkan dengan amal soleh. Ya. Jadi kalau masuk surga bukan dengan amal soleh, bukan dengan ibadah, tapi dengan rahmat Allah. Ya. Makanya sebelum tidur jangan lupa baca Bu, supaya kalau kita mati dapat rahmat Allah. Walaupun orang tidak mendoakan kita. Tidak ada seorang pun yang mendoakan kita ketika kita mati. Insya Allah kita dapat tiket masuk surga. Kalau apa?
Pertama, sebelum tidur kita baca Allahumma in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu ibadaka sholihin. Suka baca itu Bu sebelum tidur? Nah itu Bu. Ya. Kalau kita baca doa itu, kalau kita ya setelah tidur tidak bangun lagi alias dimatikan, maka insya Allah dapat tiket masuk surga Bu, dapat rahmat Allah. Tapi kalau kemudian ya bangun lagi tidak dimatikan, dapat ya apa? Ya, penjagaan dari Allah ya, sehingga hidup kita aman dan selamat, dilindungi oleh Allah ya. Makanya kalau orang yang sudah mati kita doakan Allahu yarham ya. Ya. Rahimahullah ya. Tapi kalau orang yang masih hidup kita doakan hafidhahullah. Jangan salah Bu. Ya. Ya. Jadi Ibu jangan mendoakan saya rahimahullah Bu, jangan. Tapi kalau saya masih hidup doakan hafidhahullah. Dan itu adalah ya penterjemahan atau penjabaran dari doa sebelum tidur. Kalau mati ya tidak bangun lagi, rahmati. Tapi kalau kemudian ruh dilepaskan kembali, bangun lagi, jaga. Ya. Dengan apa yang Allah jaga hamba-hamba yang soleh. Ya. Jadi kalau kita mau dijaga oleh Allah, jadilah hamba yang soleh. Ya. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan rahmat Allah, di samping tadi berdoa sebelum tidur, juga kita diantaranya adalah apa Bu? Bertakwa kepada Allah. Wattaqullaha la'alakum turhamun. Kalian harus takwa kepada Allah agar kalian dirahmati oleh Allah. Apalagi ya dengarkan Al-Quran dan diam ketika dibacakan. Itu juga la'alakum turhamun. Banyak itu Bu. Kemudian 4 Bu. Orang yang bertakwa akan ditempatkan oleh Allah dalam naungan, yaitu tempat yang teduh di bawah pohonan yang besar, rindang dan lebat buahnya, dekat mata air, serta disediakan aneka buah yang enak dan lezat, serta mengundang selera, dan dipersilakan memakan dan meminumnya dengan sukacita adalah para muhsinin. Ya. Makanya dalam surat An-Nahl Bu, ketika kita diperintahkan untuk berdakwah ke jalan Allah, ya Allah mengingatkan, innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu bersama orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Jadi gelar lain dari Allah untuk orang yang bertakwa itu adalah al-muhsinun. Ya. Makanya kalau kita bikin proposal ada daftar listnya, kita tidak menulis donatur Bu. Kita tulis apa? Daftar muhsinin ya. Nah, orang yang bertakwa pasti itu berpartisipasi Bu. Ya, itu. Walaupun mungkin tidak besar Bu. Karena ternyata ya Allah akan berikan sorga bersama kenikmatannya itu tidak hanya kepada orang yang bertakwa saja, tapi juga kepada orang yang berbuat baik. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik ya. Ini kalau baca Al-Qur'an, baca hadis, saya rangkum yang dikatakan dengan para muhsinin itu pertama Bu, ya. Kalau kita mau dicatat sebagai orang-orang yang berbuat baik atau al-muhsinun, pertama apa Bu? Mencintai kebaikan serta gemar berbuat baik. Artinya jangan ngomong doang Bu. Ya. Jadi muhsinin itu orang-orang yang mencintai kebaikan serta gemar berbuat baik. Yang kedua, muhsinin adalah orang-orang yang suka membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau orang membalas kejahatan dengan kejahatan, itu namanya sabar Bu. Tapi kalau membalas kejahatan dengan kebaikan, itu namanya ihsan Bu. Orangnya disebut muhsin, kalau banyak muhsinin ya. Kemudian membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik Bu. Ya, membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik. Makanya kalau orang Cina ngadain walimah,
ngadain selamatan, Bu, maka kemudian kalau kita ngasih amplop, amplopnya dibuka, Bu. Kalau ngasih kado, kadonya dibuka, ya. Dicatat itu namanya, Bu, ya. Nanti kalau yang ngasih itu hajatan, dia akan ngasih lagi, Bu. Ya. Ngasih lagi dengan apa, Bu? Dengan balasan yang sama. Ya. Itu namanya syukur, Bu, ya. Kalau berbuat baik dibalas dengan baik lagi, itu namanya syukur. Tapi kalau berbuat baik dibalas dengan yang lebih baik, itu namanya ihsan, Bu. Ya. Jadi ada sabar, ada syukur, ada ihsan, Bu. Luar biasa dalam Islam itu. Dan itu termasuk akhlak yang mulia. Ya, termasuk misi utama dan pertama Rasulullah diutus oleh Allah SWT. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya. Insyaallah, Bu. Orang yang sabar itu bersama Allah, Bu. Orang yang takwa bersama Allah. Orang yang berbuat baik juga bersama Allah. Dan orang muhsinin itu adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Ya. Itu pengertian lain daripada khusyuk, Bu. Kalau kita sholat, ya, bisa seolah-olah melihat Allah, itu sholat itu khusyuk, Bu. Ya. Tapi kayaknya ini sulit, ya, Bu, ya. Sulit kan? Ya. Sedang sholat kita merasa seolah-olah, ya, sedang melihat Allah. Itu ihsan namanya, Bu. Ibadah yang optimal, Bu. Ya. Tapi kalau itu tidak bisa, kita bisa ibadah secara maksimal. Nggak boleh kita ibadah minimal, Bu. Ibadah maksimal. Apa ibadah maksimal? Ya, orang-orang yang beribadah kepada Allah, ya, yakin dilihat olehnya sehingga hidupnya dihiasi dengan kejujuran. Itu ciri orang Islam itu jujur. Kenapa? Karena merasa yakin dilihat oleh Allah. Yang kedua apa, Bu? Semangat dan sungguh-sungguh, ya, ketika beribadah dan beramal soleh, tidak malas-malasan, tidak asal-asalan, dan tidak amatiran. Ibu semangat datang ke majelis ilmu. Kenapa? Karena akan dimudahkan perjalanan menuju surga. Akan dapat bonus jalan-jalan di taman surga. Akan diangkat derajat, Bu. Ya. Ya. Dan akan dicatat sebagai ulama kalau kita takut kepada Allah. Ya, makanya kita semangat sungguh-sungguh ketika hadir di majelis ilmu. Kemudian dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan apa, Bu? Ya. Inna bimithli dzalikal jaza al-azim. Sungguh kami, ya, dengan balasan agung seperti itulah, ya, najzi ahlal ihsan fi amalihim wa ta'atihim lana. Kami akan membalas para ahli kebaikan dengan amal dan ketaatan mereka yang ikhlas untuk dan karena kami, ya. Jadi surga itu bertingkat-tingkat, Bu. Tapi tadi ukurannya juga beda-beda, Bu, surga itu, ya. Bahkan ada orang yang tinggal di surga itu adalah di pinggir surga, Bu, di pinggirannya, Bu. Ya. Jadi surganya tuh di pinggirannya. Ada orang yang tinggal di surga itu di tingkat pertama. Ada yang tinggal di surganya tuh di tingkat yang paling atas. Tiap tingkat itu ada rumah-rumahnya, Bu. Ada fasilitas yang lengkap, Bu. Ada rumah, ada istana, ada kemah, ada telaga, ada apa lagi, Bu? Ada sungai, ada mata air, ada kebun-kebun dan sebagainya. Itu tiap tingkatnya, Bu. Dan itu 100 tingkat, Bu. Tingkat yang paling tinggi itu namanya surga Firdaus. Kalau tidak dapat surga yang paling tinggi, dapatkan surga Firdaus yang ada di tengah-tengah, Bu. Itu luar biasa, Bu. Ya. Jadi kalau kita mau mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis, ternyata Allah banyak memberikan ilmu lewat nabinya kepada kita yang disampaikan oleh para sahabat dan para ulama salaf, Bu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, Bu, maka orang-orang yang mendustakan kebenaran tidak akan menikmati surga, ya, kesenangan tinggal di dalamnya, ya. Tidak akan mendapatkan surga, tidak akan mendapatkan fasilitas yang ada di surga kalau kemudian kita mendustakan semua kebenaran yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Wailui yauma idzil lil mukadzibin. Itu disebut berkali-kali, Bu. Ada yang pernah menghitung, Bu?
dalam surat Al-Mursalat berapa kali Allah kemudian berfirman wailul yauma idzil lil mukadzibin. Ya, setelah Allah menjelaskan sorga dan kenikmatannya, setelah Allah menjelaskan neraka dan kengeriannya. Kemarin kan kita berbicara tentang neraka dan kengeriannya. Tapi tetap ada orang yang al-mukadzibun. Nah, itu diancam dengan kebinasaan dan kecelakaan. Itu halak wa adzab syadid yaumil qiyamah. Yang dikatakan wailul itu kebinasaan dan siksa yang pedih di hari kiamat, ya. Jadi lil mukadzibin biyaumil jaza wal hisab wa ma fihi minan naim wal azab, serta mendustakan nikmat dan azab pada hari itu, ya. Mereka hanya menikmati kesenangan yang sedikit dan sebentar di dunia dengan berbuat dosa dan maksiat, ya. Jadi merasa 270 triliun itu gede banget, Bu. Jadi ada orang yang kekayaannya tuh ribuan triliun, Bu. Dia sanggup membayar utang Indonesia, Bu, ya. Tapi ternyata di pandangan Allah dunia itu dibandingkan dengan akhirat sangat sedikit sekali, Bu, ya. Tapi ada orang, ya, yang menikmati kesenangan yang sedikit dan sebentar di dunia dengan apa? Dengan berbuat dosa, dengan maksiat, Bu. Ya. Qulu wa tamata'u qalilan innakum mujrimun, kata Allah. Makan dan bersenang-senanglah kalian di dunia dengan sebentar, sesungguhnya kalian adalah para pendosa, ya, Bu, ya. Gitu. Coba, benar nggak bahwa di dunia itu nikmat itu sedikit dan dinikmatinya itu sebentar, Bu, ya. Kita makan sate kan, enaknya itu waktu dikunyah, ya, Bu, ya. Dan kita kuat makan sate berapa tusuk, Bu? Ya, emang satu gerobak kita berani itu, ya. Itu ada orang yang ditraktir, Bu. Ditraktir 5 tusuk sate kambing plus ya sop iga 10 mangkok, Bu. Ada, Bu. Jadi sama teman-temannya, kalau kamu bisa menghabiskan sate kambing 50 tusuk dan sop iga 10 mangkok, gratis, nggak usah bayar. Ya. Saya dulu kalau ngisi di Ancol itu suka makan di tempat itu, Bu. Terkenal, yang belinya banyak banget, Bu. Ya. Nah, ditraktir tuh. Ternyata dia mau, Bu. Sate 50 tusuk, sop iga 10 mangkok. Begitu selesai masuk ICU, Bu. Itu dunia, Bu. Dunia. Kita kan makan satu piring, paling banyak berapa piring sih, Bu, ya? Ya. Kalaupun satu piring kan dimakannya sesendok-sesendoknya, Bu, ya. Itu pun tidak langsung ditelan. Sebab kalau ditelan enak nggak, Bu? Nggak enak. Dikunyah dulu, ya, Bu, ya. Ya. Nah, oleh karena itu ada orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat dengan apa? Dengan dunia. Padahal dunia itu kesenangannya, kenikmatannya, ya. Kemudian waktunya juga sebentar, tidak lama, ya. Dan sedikit, ya. Cuman dari mulut lewat tenggorokan, udah tidak nikmat lagi, ya, Bu, ya. Ya. Nah, diulang lagi, wailu yauma idzil lil mukadzibin, ya. Itu diulang lagi. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un, dan apabila dikatakan kepada mereka rukulah, mereka tidak mau ruku, ya. Bandel, Bu, ya. Membangkang, Bu, tidak mau ibadah kepada Allah. Wa idza qila la aliha'ul musyrikina, dan jika dikatakan kepada orang-orang musyrik sallu lillah wa sya'u lahu, salatlah kalian karena Allah dan lakukanlah dengan khusyuk, ya. Ini, Bu, salat yang terbaik itu pertama salat yang dilakukan karena Allah, Bu. Itu yang terbaik. Yang kedua, salat yang dilakukan dengan khusyuk, ya. Ikhlas dengan khusyuk susah mana, Bu? Ya, dua-duanya susah kayaknya, ya. Tapi itu salat yang terbaik. Dan itu diperintahkan kepada orang musyrik, Bu. Sebab orang musyrik itu ibadahnya bukan karena Allah saja, tapi juga karena berhala, Bu. Dia menduakan Allah. Ya, bahasa kitanya selingkuh. Ya, jangankan Allah, Bu. Kita juga kalau diselingkuhin mau nggak, Bu? Marah nggak, Bu, kalau diselingkuhin? Ya, apalagi Allah, Bu. Ya. Jadi kemudian la yakhshauna wa la yusallun. Tapi kemudian mereka tidak mau sholat dan tidak mau khusyuk, ya. Bal yusiruna ala istikbarihim.
Bahkan mereka terus-menerus berbuat maksiat dan jahat dalam kesombongan. Diulangi lagi, wailul yauma idzil lil mukadzibin, ya. Kemudian baru ditutup di ayat ke-50. Fabi ayyi hadisim ba'dahu yu'minun. Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman, ya. Jadi Al-Quran itu pelajaran yang pertama dan utama yang wajib kita jadikan bahan ajar. Sebelum kita belajar yang lain, belajar dulu Al-Quran supaya kita tidak sesat, supaya kita tidak celaka, supaya kita tidak dolim, dan supaya kita tidak bodoh, ya. Ini barangkali yang dapat disampaikan. Ya, silakan ada yang tanyakan sebelum ditutup.